Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk laboratorium pemerintahan desa, dan tentunya sobat desa, Bapak Kepala Desa, perangkat desa, pendamping desa. Alhamdulillah kita hadir beserta narasumber kita, Bapak Priyo Widakdo SH MKN dari kantor BPN, kantor pertanahan Kabupaten Batang. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah. Luar biasa, pada sore hari ini kita berupaya melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui laboratorium pemerintahan desa. Ini kami mencoba mengambil sebuah tema yang tentunya sensitif, tetapi cukup menarik sebenarnya, terkait dengan masalah penanganan sengketa tanah. Mau tidak mau, penanganan sengketa tanah ini kalau kita lihat banyak permasalahan-permasalahan yang ada ya Pak ya di tingkat desa. Baik itu mungkin aset-aset desa, termasuk mungkin kaitannya dengan masalah permasalahan sengketa tanah personal. Baik itu mungkin waris, baik itu mungkin kaitannya dengan masalah hibah. Dan tentunya harapan kami melalui narasumber yang ada lewat BPN Pak Priyo, kami butuh mengenai informasi, sosialisasi, pengarahan, bimbingan. Bagaimana sih terkait dengan masalah permasalahan pertanahan yang ada di desa, sehingga kita dengarkan bersama beliau Pak Priyo dari BPN untuk menyampaikan materi kaitannya dengan masalah penanganan sengketa tanah. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan materi yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, sebelumnya kami menyampaikan istilahnya yang saya hormati Bupati Batang dalam PJ Sekda, seluruh kepala dinas OPTD. Forkompinda Kabupaten Batang, dari Kepala Dinas di Permades Kabupaten Batang, Kepala Dinas Diskom Info Kabupaten Batang, serta seluruh masyarakat warga Kabupaten Batang. Di sini kami dari kantor pertanahan Kabupaten Batang, silakan mewakili Bapak Kepala Kantor, silakan ini ingin memberi informasi kepada masyarakat, masyarakat yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Bahwa sebelum kami menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah pertanahan, bahwa kantor pertanahan itu berdasarkan dalam arti Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3, bahwa bumi, air dan kekayaan yang alam dikandungnya dikuasai dan dipergunakan semakmur kepada kemakmuran masyarakat. Jadi di sini bahwa nanti yang saya informasi itu yang berkaitan dengan masalah tanah itu bagi masyarakat sangat sensitif, saya istilahkan sangat kompleks, bahwa masalah tanah itu tidak lepas dari namanya kasus pertanahan. Kasus pertanahan bisa dikategorikan menjadi tiga kategori Pak. Yang satu sengketa pertanahan, kedua konflik pertanahan, yang tiga perkara pertanahan. Di sini yang dinamakan sengketa pertanahan adalah perselisihan antar orang per orang, plus antar badan hukum dan lembaga yang tidak mempunyai dampak yang luas. Lain dengan konflik pertanahan adalah perselisihan orang persorangan, badan hukum, golongan, lembaga, organisasi, yang kalau yang konflik itu kalau tidak segera ditangani dampaknya semakin luas. Jadi walau mengkhawatirkan. Terus yang ketiga itu perkara pertanahan, yaitu sama perselisihan antar pihak, tapi ini diselesaikan melalui jalur peradilan. Setelah ketiga
kasus-kasus itu dapat diselesaikan, ya, bahwa kasus pertanahan itu tidak terlepas dari yang namanya sertifikat hak atas tanah. Iya. Bahwa berbicara masalah pertanahan itu tidak lepas dari masalah sertifikat hak atas tanah. Iya. Kalau nggak salah itu tertuang dalam peraturan pemerintah pasal 19 bahwa hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial. Iya. Bahwa hak atas tanah yang ada di Islam yang ada di Indonesia itu yang paling utama itu adanya hak milik, hak guna bangunan, hak HGU, hak pakai, terus hak tanggungan. Yaitu hak-hak. Jadi antara semua hak itu yang paling utama adalah hak milik. Hak milik adalah hak turun temurun, ya, yang terkuat itu kan untuk selama-lamanya. Kalau hak bangunan itu adalah menempati hak di atas tanah negara. Bedanya di situ ada jangka waktunya, Bapak. Nih kalau ada jangka waktunya, silakan kalau hak guna bangunan itu jangka waktu 20 tahun. Bisa diperpanjang selama 25 tahun. Hak guna usaha juga sama. Ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu 25 tahun sudah dapat sewu. Hak guna usaha. Jangka waktunya 25 tahun, dapat diperpanjang itu kalau itu usahanya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang itu diperpanjang hampir 35 tahun. Jadi yang selama ini menjadi kendala dalam hal itu adalah masalah-masalah yang ada di Kabupaten Batang. Kabupaten Batang, kebetulan saya yang di kantor pertanahan Kabupaten yang diberi tugas untuk penanganan maupun perkara itu yang ada di Kabupaten Batang. Alhamdulillah untuk kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2020 itu masalah-masalah yang ada di Kabupaten Batang itu cuma masalah kategori sedang dengan masalah kategori ringan. Adanya cuma silakan adanya pengaduan dari masyarakat yang kita perlukan, istilahkan kita memerlukan keterangan atau jawaban, sehingga itu dari masyarakat itu tidak menimbulkan istilahkan gejolak. Yang kedua itu adanya adanya pengaduan, pengaduan dari masyarakat yang kemungkinan itu masyarakat itu dalam pelayanan pertanahan itu mungkin kurang puas, mungkin ada yang maksudnya itu yang tidak berkenan kepada para pemohon. Jadi untuk pengaduan itu sebetulnya itu dari kantor pertanian itu menurut ketentuan itu sudah Pak, sudah dalam arti itu sudah aturan dan itu sudah sudah dibuat untuk pengaduan itu selebar-lebarnya. Jadi antara lain bisa silakan pengaduan itu dapat dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada kantor pertanahan. Kedua, pengaduan itu bisa dilakukan secara istilahkan website. Website itu sekarang sudah dibuka. Terus sekarang ada yang namanya Halo Kepala Kantor. Halo Kepala Kantor itu setiap warga masyarakat itu yang punya masalah atau kendala itu langsung bisa langsung kepada Kepala Kantor. Terus ada laporan yang ditujukan langsung melalui Pak Gubernur juga ada. Itu yang namanya lapor apa itu tadi ada nih langsung. Lapor Gubernur gitu. Lapor Gub nih, lapor Gubernur Gubernur Jateng itu jadi masyarakat baik di Kabupaten Batang atau seluruh yang ada di Jawa Tengah itu apabila mempunyai bidang tanah di Batang itu apabila ada suatu masalah atau mungkin berkenaan dengan sengketa tanah dengan pelayanan itu bisa ngelapor baik kepada gubernur untuk atau dimintai fasilitasi penyelesaian pencetan. Ya ini baru aja tanggal 8 November 2020
Dua-dua kemarin juga ada baru aja laporan masuk nih kok. Masuk nggih ke kantor pertanahan melalui Labgub nih toh. Itu kebetulan apa istilahnya ada warga nggih yang warga itu mengadukan istilahnya apa beli tanah tapi kebetulan tanah kapling di lokasinya tuh kemungkinan masih jalur hijau. Nah, kemarin betul. Menyampaikan permohonannya untuk sertifikasi gimana gitu. Iya. Terus dengan adanya lapor gub itu dari petugas nih kok dalam arti petugas yang menangani lapor gub itu langsung menjawab bahwa untuk penyelesaian itu pelapor itu dipersilahkan datang ke kantor pertanahan istilahkan yang pasti dia membawa dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diadukan. Nah, kalau itu kemarin itu berhubungan dengan masalah kapling itu kebetulan ada seksi sendiri yang menangani dalam arti itu seksi penataan pertanahan. Nanti mungkin bisa diberi penjelasan yang maksimal sehingga itu masyarakat tahu betul apabila ada masalah atau sengketa itu bisa diselesaikan itu istilahnya diselesaikan cepat tanggap dan misalkan sambil memuaskan gitu. Iya. Terus yang langkah-langkah berikutnya yang berkaitan dengan Bapak yang berkaitan dengan program dari Bapak Presiden dari program PTSL. PTSL itu untuk Kabupaten Batang itu sudah mulai tahun 2017 Bapak. 2017 sampai 2022. Yang tujuannya itu bahwa seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Batang, itu istilahnya dengan adanya PTS itu semua itu wajib istilahnya didaftarkan. Betul. Tapi alhamdulillah untuk antusias masyarakat Batang itu sampai sekarang itu untuk pendaftaran yang dari desa ke desa itu juga hasilnya bagus. Juga ada desa-desa itu yang menolak adanya PTSL gitu. Dengan adanya desa-desa yang menolak adanya PTSL dari kantor kami dalam ini kepala kantor itu sudah koordinasi atau minta petunjuk langsung kepada bupati. Kira-kira menolak itu karena apa itu, Pak? Itu saya kira kemungkinan kalau desa itu menolak PTSL kemungkinan itu dari pemerintah desa itu tidak Pak dalam arti itu tidak dibuat pusing itu loh, dibuat pusing untuk mencari riwayat pemilikan hak atas tanah. Padahal dengan adanya PTSL dalam arti itu kan untuk proses sertifikasi lebih mudah. Terus dengan anggaran dari kantor pertanian itu tidak ada biaya sepeser pun. Mulai dari mekanisme, mulai dari pengukuran, terus nanti ada pemeriksaan riwayat tanah, terus mulai ada sampai penerbitan sertifikat atas tanah itu tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi alangkah eman-eman apabila itu dari desa itu kalau ada desanya ada program PTSL itu tidak tidak dimanfaatkan. Betul, gitu. Tapi itu sayang sekali. Yang berikutnya itu yang berkenaan dengan dengan proses-proses sertifikasi Pak. Kan yang di samping program dari pemerintah pusat dalam arti PTS tadi juga ada sertifikasi secara mandiri. Betul. Dalam arti itu sertifikasi yang diajukan sendiri oleh masyarakat. Kalau sertifikasi secara mandiri itu sebetulnya kalau menurut ketentuan itu juga tidak terlalu Bapak, tidak terlalu rumit. Itu sepanjang dokumen itu dari pemerintah desa itu sudah terpenuhi, itu prosesnya itu lebih mudah, lebih cepat. Jadi untuk dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah dalam arti tanah yang masih berupa petuk atau mungkin yang tercatat di
desa itu buku desa itu sangat mudah sekali, yaitu mulai dokumen identitas diri berupa KTP, terus nanti berupa KK, SPPT, PBB, terus dengan dokumen yang dia punyai berupa petuk, dengan dokumen itu langsung dari pemohon itu bisa daftar sendiri, tidak usah melalui istilahnya perantara, perantara dalam arti notaris PPAT. Sepanjang itu tidak ada bukti, mungkin tidak ada bukti pembelian atau peralihan hak itu langsung pemohon itu langsung datang sendiri. Oke, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali masukannya. Alhamdulillah-rabbil alamin, pada sore hari ini juga hadir di tengah-tengah kita Pak Sekretaris Pak Tony. Selamat sore Pak Tony. Karena beliau baru saja melaksanakan tugas dari pimpinan rapat dewan. luar biasa dengan kesibukan yang luar biasa ini Pak Sek menyempatkan waktu hadir di tengah-tengah sobat desa semua terkait dengan masalah kegiatan sosialisasi lewat laboratorium pemerintahan desa. Tentunya tadi Pak Sek sudah kami awali Pak Sek untuk kegiatan ini. Luar biasa pengalaman-pengalaman dari Pak Priyo terkait masalah penjelasan masalah Pak Sek. Dan tentunya barangkali Pak Sek tahu sejauh mana ini kami yang ada di Bermades, barangkali Pak Sek dengan pengalamannya permasalahan-permasalahan desa apa Pak yang kiranya harus kita fasilitasi melalui kantor pertanahan Bapak. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Pak Priyo, jadi kami baru bisa gabung karena ada satu hal yang tidak bisa saya tinggalkan. Yang pertama jelas kami mengapresiasi kepada BPN yang selama ini telah memfasilitasi di dalam rangka untuk pelayanan pertanahan di seluruh desa di wilayah kami Pak Rio. Jadi yang paling dalam tanda kutip menjadi kayak apa namanya ikon itu kan PTSL ya, ketika pertanahan bekerja sama dengan desa. Nah sebenarnya bagi desa atau masyarakat itu memiliki titik lemah dan titik lebihnya Pak Priyo. Yang pertama jelas kalau masyarakat itu ada kepastian segera. Karena nyun sewu, zaman sekarang kan zaman percepatan bahkan bisa online. Semakin asal mau datang sendiri itu mesti biasanya lebih cepat. Permasalahan kan orang terimage sampai sekarang itu wah males, satu jauh ngunang no ribet, sehingga kadang-kadang masyarakat masih tetap lewat PPAT maupun PPATS Pak Priyo ya. Nah, kalau lewat PPAT ya lama, PPATS dan mohon maaf kadang-kadang nggak jadi deh, nggak jadi, datanya nggak tahu. Dari sisi masyarakat dengan terutama PTSL ini luar biasa sambutannya Pak Priyo. Jadi di setiap pelaksanaan PTS di desa, dari sisi respon masyarakat jamin 100%, ya jamin 100% tercapai. Nah ini permasalahan saja nih, kembali kepada permasalahan yang dialami oleh pemerintah desa, dalam tanda kutip aparat pemerintah desa. Kami baru kemarin saja Pak Priyo, itu sudah di medsos tuh muncul masalah di desa Kemiri Timur. Nah di Kemiri Timur, ya. Jadi berkenaan dengan dugaan pungli. Nah ini sebenarnya yang perlu kita sebenarnya suatu ketika di-matchkan sebenarnya. Memang benar dari BPN itu untuk biaya free Pak Priyo. Iya betul. Ya, tapi kan hanya untuk tertentu kan. Betul. Nah, Iya. akan tetapi di desa itu kan ada nyun sewu, data-data pertanahan itu kan tata kelola arsip pertanahan desa itu kan Pak Priyo paham sendiri, ya kan. Apalagi kalau pejabatnya baru, nggak hafal lagi, mencari sampai itu kalau kondisi normal. Ketika ternyata ada sengketa atau ada kekurangan semakin lagi, sehingga kadang-kadang mereka berpikir perlu ada tambahan untuk nyun sewu, kadang-kadang lembur, terus kemudian makan. Nyun sewu kadang-kadang juga
kepingin juga ada upah sih Pak Pri ya, karena lembur macam-macam. Sehingga di dalam MUDES itu ditetapkan apa namanya untuk tambahan. Nah ini sebenarnya nih menurut Pak Priyo. Tolong kembali dari sisi Pak Priyo clear ini, clear. Enaknya itu sebenarnya yang biar program pemerintah jalan, pemerintah desa jalan tapi aman itu sebenarnya yang enak gimana menurut Pak Priyo? Monggo Pak Priyo, luar biasa ini, menarik. Karena memang ini sekali ini permasalahan ini dan biasanya berkembang nih Mas. Iya. Monggo Pak Priyo. Terima kasih Pak Nugroho, terima kasih ke Bapak Tony yang istilahnya saya juga juga menyampaikan permohonan maaf Bapak ini untuk acara mungkin untuk pengisian di dalam arti untuk materi itu tadi sudah dimulai Tadi Bapak tadi sebelum saya menyampaikan yang istilahkan yang masalah di Kemiri bahwa tadi yang berkaitan dengan pengaduan pengaduan masyarakat, bahwa pengaduan masyarakat itu sudah saya sampaikan itu bahwa untuk pengaduan yang disampaikan kantor pertanian itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Istilahnya diberikan secara transparan, terbuka. Apalagi sekarang Bapak ini tadi sudah saya sampaikan ada pengaduan yang penting itu pengaduan itu jelas arahnya disampaikan secara tulis, ada tahu identitas dari pengadu, terus nanti apa yang mau diadukan, bahwa itu kantor pertanian itu buka sampai hari sampai hari Minggu sekarang buka Bapak. Hari kerja biasa Senin sampai Jumat itu sampai setengah 4. Hari Sabtu dengan hari Minggu itu loket pelayanan itu harus buka walaupun nanti setengah hari sampai jam 12 bahwa pelayanan tadi bisa disampaikan langsung secara melalui website, Instagram biasanya sekarang terkenal terus ada yang namanya Halo Kepala Kantor, terus ada lagi yang langsung Dup, misalkan kebetulan dia punya tanah di Batang, terus warganya ada di Jawa Tengah itu bisa langsung disampaikan melalui lapor GUP. Kemarin juga ada kebetulan ya saya sebut nggak apa, ini kan kebetulan sudah masuk itu yang ada laporan di desa Kemiri Timur. Pak, yang kemarin ada yang lapor grup itu kemarin di desa Ketanggan. Nah, dia menyampaikan beli tanah kapelingan di lokasi sana, sampai sekarang sertifikatnya belum terbit. Lah, saya menyampaikan kalau sana itu nanti kan dilihat dulu status tanahnya, apakah itu status tanah itu tanah pertanian atau mungkin statusnya sudah tanah kering. Kalau mau lihat status tanah, saya sarankan ke dinas PUPR untuk mengetahui tata ruang wilayah Bapak Niko. Setelah dia tahu, baru ke kantor pertanahan. Terus tadi yang berkaitan dengan Kemiri, PTSL, Pak, ini silakan. Kalau kebetulan Kemiri Timur itu di luar ranahnya BPN, kan ranah BPN, itu kan kalau Kemiri Timur pada saat sosialisasi yang kebetulan dilakukan oleh Bu Sekda dengan baik dari Kejaksaan, Kepolisian, itu sebetulnya itu pancen untuk kesepakatan 3 menteri 150.000. 150 itu kan dari mungkin dari panitia desain kalau untuk misalkan untuk pengadaan patok, untuk pengadaan materai atau mungkin untuk pengadaan lainnya itu untuk tadi misalkan lembur, nanti untuk pendamping petugas ukur juga memerlukan makan untuk itu dia merasa kurang. Merasa kurang setahu saya maksudnya setahu saya bukan ini dari BPN, setahu pada saat sosialisasi yang disampaikan baik oleh Kejaksaan maupun Kepolisian itu sepanjang tidak dalam arti itu tidak berlebihan itu. Kalau kemarin berlebihan itu dibatasi Bapak tidak sampai 500.000. Oh gitu. Tidak Istilahnya tidak ada masalah. Masih dianggap wajar itu ya. Ada dianggap wajar. Jadi kalau pendapat dia sepanjang itu misalkan dari warga itu sudah ada kesepakatan apakah itu mau tambah 100, 150 sepanjang dari warganya itu kesepakatan itu terus dengan ditunjukkan dengan adanya surat berita acara itu nanti ditunjukkan itu lah kemarin Pak dari desa itu saya dengan panitia desa itu saya sarankan masuk jajal minta pendampingan dari Kejaksaan. Dalam arti kan yang namanya kan nanti biar masalah-masalah itu silakan biar
biar clear gitu loh ya. Ini kebetulan yang masih anu kan di Kemiri Timur dengan adanya kasus itu dari BPN itu supaya nopo silakan masalahnya selesai. Lah sepanjang nopo nanti bisa dipertanggungjawabkan itu kan nanti kan bisa clear Bapak nih kok. Jadi sebetulnya menurut BPN itu maksudnya itu sepanjang dari masyarakat tidak diberatkan, sepakat ada berita acara apa bulan tidak dalam arti Pak Kades yang untuk menentukan gitu Pak pendapat dari kantor BPN itu Pak yang bisa kami sampaikan Bapak ingat nih kawan. Dan sebenarnya inilah yang menurut saya perlu sahabat desa semua. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu kan dalam tanda kutip kita benar-benar di dalam rangka ketika ada tambahan kita kan nggak mungkin saklek dari pusat satu gratis. Ya silahkan itu sama saja. Ketika dulu pertama pemerintah menerapkan akte gratis Pak Priyo. Akte gratis, ya gratis. Coba kalau dari Bawang, harus ngurus di Batang. Emang kalau nggak dikasih apa-apa, mau yang nguruskan. Mestinya minimal ya tak sanggup gawe ngebis, rokok, makan. Sebenarnya kan analognya seperti itu sih Pak Priyo ya. Jadi sepanjang sahabat desa semuanya dalam batas wajaran. Dalam batas wajar. Yang sewu kadang-kadang kalau berlebih itu kan yang lebih ironi lagi yang perlu nanti perhatian sahabat desa semuanya. Ketika menerima PTSL di dalam satu wilayah kecamatan atau kecamatan yang berdekatan, cobalah berkomunikasi. Nah, berkomunikasi. Inggonku semene dari kesepakatan warga untuk tambahan. Nggon sampean semene. Nah, minimal yang terdekat itu ojo sampai berbeda yang teramat jauh. Betul. Biasanya yang muncul adalah ketika contoh lah Kemiri Timur, terus kemudian Kemiri Barat sama Kedawung. Karena Kedawung kan nanti kecamatan Pak Priyo. Taruhlah Kemiri Timur 350, Kemiri Barat 400. Kedawung 200. Kan jelas sekali. Nah ini kadang-kadang yang menjadi sorotan dari masyarakat. Jadi saya nyarankan apa yang disampaikan Pak Priyo saya sepakat sekali. Yang pertama wajar, yang kedua memang itu sudah disepakati oleh warga. Ada paksaan yang kedua warga tidak merasa terpaksa dan tidak merasa terlalu berat. Yang tidak kalah pentingnya adalah coba kayak ya studi banding atau sharing atau komunikasi zaman sekarang enak dengan tetangga desa atau desa selain kecamatan yang berdekatan. Minimal yang dekat-dekat itu samalah, minimal sama karena sebenarnya urusan ini kan sama Pak ya. Lemburi podo, pelakune podo, tujuan siji nang pertanahan. Terus kemudian yang berikutnya lagi berkenaan dengan waktu Pak Priyo. Waktu itu kadang-kadang saya PTSL lama sekali bapaknya. Sebenarnya di Batang Pak Priyo. Jadi kebetulan datang ke kami itu ada dari namanya Protades Pak. Protades itu menawarkan aplikasi untuk letter C desa, digitalisasi. Dan kalau saya melihat itu sangat bermanfaat sekali. Jadi mencari data pemilik tanah itu langsung hitungan detik. Yang kedua, karena dokumen yang asli itu di-scan terus kemudian dimasukkan ke komputer, maka dalam tanda kutip pengamanan yang ini jelas aman dan tidak usah diudah-udah sehingga tidak menjadi sering dibolak-balik, sering dibuka-buka, kadang-kadang sobek. Terus kemudian ini sudah ada di sini. Jadi mudah-mudahan ini juga saya tidak mengarahkan ke siapapun. Kalau ada memang aplikasi yang membuat panjenengan semuanya itu lebih mudah, lebih cepat, kenapa tidak? Karena saya yakin, dan ini juga berkenaan dengan KITB nih Pak Priyo. KITB dan kawasan industri saya yakin nanti akan terjadi kayak ledakan permasalahan pertanahan, baik mutasi antar pemilik,
baik terus saya yakin luar biasa nanti. Nah ini kalau desa tidak siap dalam rangka untuk inventarisir data tanah desa, saya yakin jenengan nanti akan kepondal-pondal. Maka saya hanya menyarankan kalau bisa ada yang lebih aman, lebih cepat, lebih mudah, kenapa tidak dilakukan. Mudah-mudahan terutama dampak KITB kawasan industri ini nanti desa-desa semuanya, kades-kades, perangkat desa seluruh Kabupaten Batang itu siap di dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan nanti yang saya yakin luar biasa. Mungkin sekarang yang di daerah-daerah penyangga mulai banyak para kapitalis yang Pak Pria ya, kata itu sudah dengan taker istilah. Jadi mungkin itu Pak Pria. Dan mungkin saya juga hanya tanya, tapi untuk saya pribadi ini, saya memiliki tanah milik bersama dengan seseorang. Kalau pecah sertifikat itu cepet nggak ya? Bapak yang kalau tadi kan ini mungkin yang disampaikan Pak Tony silakan di luar materi ini. Nah ini yang juga ini juga kebetulan kan berkaitan dengan pertanahan. Betul. Kalau itu Pak, sebelum mungkin tanah yang yang diajukan oleh Pak Tony, mungkin terlebih dahulu Pak ingang bukti haknya itu sertifikatnya itu dilihat dulu Pak. Kalau itu di dalam sertifikat itu berupa tadi sudah saya sampaikan berupa tanah kering atau berupa tanah perumahan itu untuk pemecatan lebih mudah. Lebih mudah peruntukannya lah. Nanti tadi yang sampaikan bahwa kalau itu kebetulan status ya atas tanah itu masih tanah jalur hijau atau mungkin tanah sawah, kan mungkin ada proses-proses yang harus dilalui. Kita harus silakan klanuwun ke dinas pekerjaan ini kok apakah itu apakah RT RW atau juga kalau itu berkaitan, kalau yang tanah pun Pak Tony itu silakan sudah merupakan tanah kering atau tanah perumahan untuk pemecahan, saya kira mudah Bapak Cuman gini Bapak, yang berkembang seperti yang disampaikan Pak Tony itu benar sekali. Ketika mungkin proses sertifikat massal PTSL juga ada beberapa masyarakat ke perangkat desa, kalau seandainya mungkin sudah bersertifikat mau dipecah karena kebetulan proses waris itu ataupun mungkin tanah gelondong kebetulan Kakang Adi ada semacam plotting sendiri, sedangkan itu tanah gelondong, itu juga gimana Pak prosesnya Pak? Terima kasih Pak Nugroho. Itu sebetulnya kalau di kantor pertanahan itu ada seksi teknis sendiri yang menangani. Kebetulan saya mungkin punya sharing mungkin punya apa yang bisa saya sampaikan. Kalau itu prosesnya misalkan itu sudah sertifikat Bapak, terus itu kebetulan turun waris gitu. Kalau itu sepanjang sertifikatnya itu atas nama Pak seluruh ahli waris, misalkan itu anaknya 5 atau 10 itu langsung atas nama itu, cukup dari yang bersangkutan langsung datang ke pertanahan. Tapi kan dengan adanya turun waris itu ada Pak yang mau di atas namakan salah satu pihak. Dengan adanya di atas namakan salah satu pihak, harus memerlukan dokumen tambahan yang berupa mungkin akte pembagian hak bersama atau mungkin akte hibah. Akte itu tidak dibuat oleh desa, yang dibuat oleh pejabat PPAT atau notaris. Kemudian kalau itu sudah untuk proses di WPN itu sekarang yang istilahnya Pak cepat Pak cepat dalam arti program pun wonten yang namanya program ingkang percepatan, terus ingkang profesional, terpercaya dan melayani kepada masyarakat. Jadi benar-benar dengan Pak. Tadi Pak berkaitan dengan adanya PTSL di Kabupaten Batang, saya juga kebetulan pas menyampaikan materi, saya sendiri juga selaku Pak Poldadis, petugas pengumpul data yang kebetulan juga naik turun gunung. Jadi saya dapat wilayah mungkin di atas atau wilayah 2 desa, desa Candi Gugur dengan desa Gunung Sari Bapak. Itu pun dikasih tajen, alhamdulillah yang saya datang itu antusias warganya tuh cukup bagus full. Setiap saya
turun ke desa, yang saya ingatkan itu pertama, yang tidak saya Pak, selalu saya ingat itu tanah-tanah aset desa, yang tanah bengkok atau tanah itu yang sesuai itu sebisa mungkin itu juga diikutkan PTSL. Dengan adanya PTSL itu tadi napa silakan dengan tanpa biaya, napa tenaga tidak napa silakan tidak usah riwa-riwi ke desa, ke kantor pertanahan, cukup ke panitia desa itu sudah dilayani. Dengan adanya PTSL sejak tahun 2017 sampai sekarang itu Pak, untuk aset-aset desa yang berupa tanah bengkok itu mayoritas itu sudah disertifikatkan Bapak. Pokoknya yang desa yang kan dapat program PTSL kayak otomatis ke tanah desa langsung ikut-ikutkan ya. Pak, baik kan kemarin kalau Pak, jadi 2017 sampai sekarang kira-kira jangkau 50% dari total 239 desa, Pak. Kalau rata-rata sudah Bapak 50% ada Nah, kemarin kalau saya 2020 itu di Desa Wonokerto mungkin satu desa ada sampai 50 tanah aset desa kan sudah diamankan. Apalagi kemarin tahun 2022 atau 2021 dari KPK kan bahwa tanah-tanah aset desa kan harus disertifikasi, istilahkan supaya tidak menimbulkan permasalahan dan istilahkan kepastian hukum hak atas tanah itu jelas-jelas terjamin Bapak ingat. Ini luar biasa sekali Pak. Memang apa yang disampaikan Pak Tony tadi juga disampaikan Pak Priyo. Kami juga masih ingat ketika posisi pembinaan Pak Ujang KPK. Pak. Beliau juga menyampaikan program dari Bapak Jokowi pun juga berharap kaitannya dengan masalah PTSL, aset-aset desa harus mau tidak mau harus tersertifikat. Nah, ini kami juga merasa senang juga selaku Dispermades karena bagaimanapun kaitannya masalah Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa mau tidak mau kalau pemerintah desa saja belum mensertifikatkan tanah desanya, bagaimana mau menyampaikan kepada masyarakat? Kan logikanya seperti itu. Maka dari itu memang kita berharap sekali proses pensertifikatan tanah melalui sertifikat massal ini menjadi sebuah program yang luar biasa bagi BPN dengan Dispermades yang tentunya harapan masyarakat kaitannya dengan masalah mungkin pembiayaan yang tadi disampaikan juga ada semacam polemik. Kuncinya sebenarnya komunikasi sih Pak Kuncinya komunikasi. Bagaimana kita musyawarah mufakat di dalam panitia di desa sehingga ketika kita sudah menyampaikan kepada masyarakat, ternyata anak komane. Nah, komane itu yang harus kita bicarakan asal itu benar-benar secara logis masuk akal, tidak memberatkan. Gitu Pak Tony ya. Nah, barangkali mungkin ada saran masukan lagi ya Pak kira-kira Pak Tony? Menurut saya ini kan kebetulan juga di Kabupaten Batang ini kan dimulai 2019 itu kepala desa hampir baru semua Pak Priyo. Saya katakan 97% itu kepala desanya baru dalam tanda kutip ono sing periode kedua tiga. Jadi saya yakin berkenaan dengan pertanahan itu belum banyak yang kayak benar-benar sudah tahu. Andaikan saja BPN punya program kayak sosialisasi tentang pertanahan dan sebagainya, mungkin kami di Dispermades bisa bantu mungkin Pak suatu ketika kita. Atau suatu ketika kami ada pun mungkin juga kami perlu juga bareng-bareng dengan BPN Pak. Jadi intinya kan nek wong ngerti, terutama kalau kepala desa dan perangkatnya ngerti, masyarakat akan mudah tertuntun kepada yang seharusnya bisa menjadi lebih mudah, lebih murah dan sebagainya daripada ketika kepala desa orang ngerti, perangkat orang ngerti, akhirnya masyarakat itu mencari tahu lewat orang-orang tertentu lain loh. Nah ini kami hanya berharap saja Pak Priyo, barangkali suatu ketika BPN bisa mengadakan kayak sosialisasi atau jika mungkin ada buku pintar yang kecil ringkasan-ringkasan tentang permasalahan pertanahan bisa kami dapatkan, mungkin akan bisa kami teruskan ke seluruh desa Pak.
Kalau undang-undangnya kan jelas. Yang terbaru berarti undang-undang berapa Pak tentang pertanahan itu Pak? Yang langsung. Kalau undang-undang pertahanan itu Pak ya yang apa? Yang masih dipakai untuk dasar kan yang jelas kan niku masih UPA 60. Nggih, UPA 60. Babone itu, Pak, ya? Nggih, mulai terus ingkang apa PP 24 tahun 97, nggih, terus Peraturan Menteri 3 tahun 97 nggih pelaksanaan apa pendaftaran tanah nggih. Kalau yang berkaitan dengan apa dengan niki sengketa itu nggih baru Pak niku. Nomor 21 tahun 2020. Ada Bapak niku. Lah nanti berkaitan nggih napa istilahnya nanti apabila ada sosialisasi yang berkaitan dengan dengan pemerintah desa nggih dari kantor pertanahan itu istilahnya nggih sangat nih Pak, sangat senang sekali nggih istilahnya nanti mungkin tahun 2000 program 2023 gitu nggih nanti sama-sama antara Dipermades dengan dengan BPN terutama untuk kepala desa yang dalam arti yang baru-baru itu nggih. Jadi nanti berkaitan dengan termasuk nanti Bapak mengendaki ingkang tadi peta nanti di seksi di kantor pertanian juga ada nih kok seksi yang menangani khusus masalah pemetaan dan pengukuran nggih. Lah untuk Pak untuk ingkang buku teknis ini mungkin sementara ini masih nih Pak masih di untuk dalam pemikiran mungkin nanti kalau sudah ada itu juga nanti membutuhkan dana dari pusat apabila nanti ada anggaran istilahnya buku pintar Pak coba nanti saya sampaikan kepada Bapak pimpinan Bapak Kepala Kantor apa yang disampaikan oleh Bapak Tony selaku sekretaris sekretariat dengan Pak Nugroho dan nanti saya sampaikan kepada Bapak pimpinan semoga yang agenda 2 ini tahun 2023 itu bisa Pak bisa terlaksana aja. Kemudian nanti 2023 itu juga Pak juga sama tidak lepas dari PTSL. Nanti dengan adanya dengan adanya PTSL tahun 2023 itu kan nanti kan awalnya tuh semua sosialisasi Pak. Kalau nanti dari Dipermades mengendaki nanti turun bareng-bareng nanti saya sampaikan. Wah enak kalau dalam hal ini untuk sosialisasi yang PTS sebelumnya macam kita melibatkan APH Pak aparat penegak hukum dalam arti kan pendampingan dari kejaksaan dari kepolisian itu pun saya kira yang sampaikan sudah jelas. Lah mungkin nyun sewu yang namanya saya tidak menyampaikan mungkin ini kan ada yang pihak-pihak yang usil. Yang usil nanti sampaikan saya tahu nanti di BPN itu nanti yang kerja saya Pak Priyo. Saya sering itu Pak lah mungkin masalah yang di Kemiri Timur itu saya tahu Pak Maikon tahu tapi nggak ranahnya BPN. Itu saya tuh Pak mungkin kemarin ada tamu 5 orang tapi yang dicari saya Pak dalam arti kan mungkin penanganan masalah dulu terus saya berhubung itu untuk sekedar informasi untuk kepentingan bersama mungkin ada masyarakat yang kurang tadi pelayanan atau pengaduan saya layani ternyata yang disampaikan itu dalam arti mungkin ada warga yang sebetulnya kemudian bukan warga Batang, ya mungkin ada pihak lain itu, nah itu saya sampaikan kalau yang untuk masalah PTS itu bukan istilahnya kan proses saya kan tidak terkait dengan PTS itu ada sendiri. Saya sampaikan kalau lebih bagusnya itu berhubung sana ada koordinator, lebih bagus minta penjelasan kepada koordinator dari nanti jelas. Saya temui pertama saya sana bisa saya nggak tahu tapi mungkin dengan adanya istilahnya kan materi yang sampaikan ini mungkin nanti kan Pak masalah-masalah yang berkaitan dengan itu istilahnya kan nanti bisa clear selesai itu istilahnya kan tidak berkepanjangan. Itu pun tujuannya kan untuk juga Pak juga untuk warga masyarakat bukan untuk mencari keuntungan nggak ada aja. Untuk PTS ini juga saya sampaikan kepada dia dari Dipermades bahwa untuk untuk petugas dari BPN tadi kan petugas BPN itu paling hondornya tuh nggak seberapa Bapak sudah dipesan Bapak pimpinan walaupun dia tuh bolak-balik ke desa tuh
tidak boleh menerima sesuatu apapun dari pemerintah desa. Maksudnya yang penting itu jangan minta yang berjut uang. Lah kemudian misalkan dikasih makan wedang itu sudah diingatkan. Jadi petugas-petugas yang petani yang diturunkan dari desa-desa untuk menangani PTS itu dia sudah tahu persis nih kok bahwa apapun resiko itu dia yang mungkin ada masalah itu dihindari Bapak nih kok. Jadi itu aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Matur sangat Pak Priyo atas saran masukannya, dan tentunya Pak Sekretaris barangkali ada saran masukan untuk sobat desa semua. Barangkali untuk ya yang penting kita hati-hati semuanya. Hati-hati tertib, tata kelola administrasi yang baik, tata kerja yang baik. Yang paling utama itu saya sering mengatakan itu jadikan dalam satu lingkup pemerintah desa menjadi tim yang solid, kompak, dan terutama syukur-syukur kayak menjadi sebuah keluarga. Karena kuncinya itu di jenengan sendiri. Kuncinya di jenengan sendiri, bukan dari orang lain. Nek jenengan di dalam keluarga pemerintah sendiri sudah kuat, kompak, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Dan saya terima kasih Pak Priyo atas kerawan ke kami dan informasi yang kami terima. Dan saya pribadi, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang di dalam acara ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Matur nuwun Pak Sek, Pak Tony atas saran masukannya, dan tentunya Pak Priyo ini materi yang cukup krusial sekali sebenarnya. Tetapi memang ini merupakan sesuatu yang harus disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat tahu tentang mekanisme alur bagaimana terkait dengan masalah penyelesaian masalah, termasuk bagaimana kita memberikan sebuah apresiasi kepada perangkat desa, karena bagaimanapun perangkat desa ini mau tidak mau menjadi sebuah ujung tombak dan ujung tombak juga kadang, tapi kon tombak wegah tentunya. Tapi minimal pencerahan ini diawali dari tadi disampaikan Pak Sek dari perangkat desa. Ketika perangkat desa memfasilitasi masyarakat dengan sekecil apapun, ketika sudah dirembuk dengan musdes yang baik, tentunya hal-hal yang sifatnya mungkin miskomunikasi di kemudian hari minimal terminimalisir. Itu minimal. Dan harapan kami, karena kita berharap bahwa permasalahan tanah yang ada di desa itu luar biasa. 1000 permasalahan, baik itu mungkin penyelesaian masalah sengketa, baik itu mungkin waris, baik itu mungkin kaitannya dengan masalah hibah yang kadang kita juga tidak tahu juntungnya, tiba-tiba kemarin nggak bermasalah, tapi setelah lamanya waktu bermasalah. Nah, tentunya ini menjadi sebuah fasilitasi di teman-teman perangkat desa, karena panjenengan semualah yang menjadi abdi masyarakat untuk bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Harapan kami, yuk kita bersama menjadi orang yang benar-benar manfaat untuk masyarakat, diawali dari kita semua. Gitu harapan kami, sukses untuk masyarakat desa, perangkat desa. Amin. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, dan harapannya aman, tentrem, dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Priyo. Terima kasih Pak.